Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida Yumna Ramadhani, NIM C93219112. Di sini akan menjelaskan materi hukum humaniter internasional yang berjudul Kedudukan Hukum Negara dalam Hukum Humaniter Internasional. Jadi dalam pemahaman terhadap kedudukan hukum humaniter internasional dalam hukum nasional akan sangat terkait dengan persoalan kedaulatan negara, karena konsep kedaulatan negara ini sangat penting dalam tata tertib hukum nasional maupun internasional. Seperti dalam era hukum internasional klasik, konsep negara berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi. Kedaulatan yang merupakan ciri hakiki suatu negara dan juga sebagai norma dasar dalam sistem hukum internasional diperlukan batasan dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan pengertian dari kedaulatan yang absolut sehingga dapat menjadi penghalang pertumbuhan masyarakat dan tata hukum internasional. Lalu pada saat diberlakukannya kovenant tentang hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya membuat kedaulatan negara semakin dibatasi dengan kewajiban untuk selalu menghormati hak asasi manusia. Terdapat dua dimensi kedaulatan negara, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, yaitu suatu negara yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas wilayah, penduduk, dan peristiwa yang terjadi di wilayah teritorial dan ekstrateritorial negara tersebut. Hal ini menjamin tidak adanya intervensi dari negara lain atas yurisdiksi yang dimiliki. Lalu dimensi eksternal menjelaskan kedaulatan yang mencakup hak untuk berperang serta membuat kontrak untuk melakukan hubungan internasional, sehingga kedaulatan secara eksternal mewajibkan negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang disepakati termasuk juga mematuhi kebiasaan internasional. Kedaulatan dibatasi untuk menghormati kehendak rakyat berdasarkan standar internasional demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga dapat diartikan bahwa kedaulatan sebuah negara tidak berdiri lebih tinggi dari hak asasi manusia penduduknya. Hal tersebut didukung oleh doktrin intervensi kemanusiaan, bahwa untuk mengintervensi suatu negara yang terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia dengan syarat harus mematuhi dan hormat pada hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Hal ini untuk menghentikan pelanggaran berat HAM yang terjadi di suatu negara. Untuk kedudukan hukum humaniter internasional dan dalam hukum nasional ini terbagi dalam dua teori, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Untuk teori monisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu sistem norma yang saling melengkapi satu sama lain karena bagian-bagiannya saling berkaitan di dalam suatu struktur yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu-individu, dan atau kesatuan-kesatuan lain yang bukan negara. Aliran ini berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu sistem yang sama untuk menjaga keseimbangan tatanan dan bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan manusia sesuai prinsip moral dan pengaplikasian hukum untuk membentuk keadilan ideal dalam menciptakan kebahagiaan bagi sebagian orang. Teori ini menganggap bahwa subjek hukum internasional bukan hanya negara, melainkan juga individu yang juga diberikan hak dan kewajiban layaknya negara. Untuk teori yang kedua adalah teori dualisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu. Sumber hukum internasional adalah kehendak bersama negara-negara, sedangkan hukum nasional adalah kehendak dan kekuasaan negara, sehingga landasan hukum internasional adalah prinsip dasar Pax Sunt Servanda, sedangkan landasan hukum nasional adalah prinsip dasar bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati. Teori dualisme ini menyebutkan bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi juga mengatur individu secara langsung yang juga menjadi subjek hukum nasional, sehingga dapat dinyatakan bahwa subjek hukum internasional dan hukum nasional tidaklah berbeda secara mutlak. Terdapat interseksi atau irisan individu yang dalam keadaan tertentu juga menjadi subjek hukum internasional. Aturan yang terkadang tidak termuat dalam hukum internasional, maka dalam hukum nasional dapat mengatur dan menegakkan aturan yang seharusnya menjadi otoritas hukum internasional. Seperti peran dari teori transformasi ini yang dikarenakan dalam teori dualisme sistem hukum internasional dan nasional berbeda, maka diperlukan teori transformasi yang akan mentransformasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui adopsi khusus atau menerjemahkan langsung hukum internasional ke dalam hukum nasional sebagai syarat substantif. Tindakan ini diperlukan untuk menghindari efek yang timbul dalam yurisdiksi hukum nasional.
Teori suatu negara yang menerima perjanjian internasional namun tidak melakukan penyesuaian dalam hukum nasionalnya atau tidak membuat ketentuan dalam hukum nasionalnya mengenai perjanjian yang dibuatnya dianggap sebagai tindakan melanggar hukum internasional. Hakim Pengadilan Nasional juga tidak pernah menerapkan hukum internasional apabila hukum belum diterjemahkan dalam hukum nasional, meskipun hal ini bertentangan dengan hukum internasional. Hukum nasional sebagai terjemahan tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum internasional dan juga harus menjalankan ketentuan hukum internasional tanpa alasan tertentu sehingga tidak memenuhi kewajiban internasional, maka berdasarkan hal tersebut negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya untuk menghindari pemenuhan kewajiban internasional atau menyatakan permaafan atas kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut. Seringkali ditemui perjanjian internasional disetujui sekadar alasan politis dan tidak berniat melaksanakan ketentuan tersebut yang terlihat dari tidak adanya tindakan transformasi dari hukum internasional ke hukum nasional. Dalam teori monisme dijelaskan bahwa teori monisme dan teori dualisme tidak mungkin berlaku secara bersamaan, tetapi berdasarkan dua sistem yang berbeda dan berdiri sendiri. Karenanya keduanya berada dalam satu sistem norma yang sama dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip moral untuk membentuk keadilan ideal sehingga merupakan sistem yang koersif dan karenanya harus dipatuhi. Interaksi yang terjadi antara hukum internasional dan hukum nasional tetap memungkinkan terjadinya konflik. Dalam suatu sistem, konflik mungkin saja terjadi, namun karena selalu melakukan interaksi secara terorganisasi dan keduanya bekerja sama ke arah tujuan yang kesatuan untuk menjaga keseimbangan tatanan, maka konflik tersebut akan diselesaikan dalam sistem itu sendiri yang sudah menyediakan asas-asas hukum untuk memecahkan konflik yang terjadi. Hukum internasional yang merupakan kumpulan norma yang tidak sempurna memerlukan kehadiran hukum nasional untuk menyempurnakannya. Tatanan hukum internasional mendelegasikan tatanan hukum nasional untuk menyempurnakan norma-normanya, termasuk di dalamnya mewajibkan dan memberi wewenang kepada negara-negara untuk berperilaku dengan cara tertentu dengan melekatkan sanksi kepada setiap pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam hal ini dikatakan bahwa hukum internasional memengaruhi perilaku negara-negara dalam bertindak bahkan sekalipun tanpa adanya upaya pemaksa yang ditetapkan oleh hukum internasional. Hukum internasional menentukan dan membatasi validitas teritorial, personal, dan temporal dari tatanan hukum internasional. Meskipun pada prinsipnya hukum nasional berwenang untuk mengatur semua hal, ia tetap dibatasi oleh hukum internasional karena tidak memiliki kompetensi tidak terbatas. Negara diwajibkan untuk menjalankan peran tertentu dalam hukum nasionalnya sesuai yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Tidak semua perjanjian internasional dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional negara penganut teori monisme. Artinya negara penganut teori monisme pun masih secara selektif memilih perjanjian-perjanjian apa saja yang dapat diterapkan secara langsung. Perjanjian internasional self-executing merupakan perjanjian internasional yang dapat diimplementasikan secara langsung di pengadilan nasional tanpa memerlukan national implementing legislation. Sedangkan perjanjian internasional non-self-executing adalah perjanjian internasional yang penerapannya memerlukan national implementing legislation. Demikian pula sebaliknya, negara-negara penganut teori dualisme juga tidak dapat secara ketat menerapkan prinsip bahwa semua perjanjian internasional bersifat non-self-executing karena premisi ada pada hukum nasional. Perjanjian internasional dapat berintegrasi secara tidak langsung ke dalam hukum nasional suatu negara melalui putusan-putusan pengadilan. Artinya, tanpa national implementing legislation, ternyata dalam praktiknya hukum internasional kadangkala dapat berlaku sekalipun dalam kualitas dan kuantitas yang terbatas. Fakta-fakta tersebut di atas semakin menjelaskan bahwa perdebatan antara teori monisme dan dualisme sekarang ini dianggap sebagai suatu perdebatan yang semu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.